Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau uji coba, tapi waktu itu sama anak Pekim, saya sudah mencoba online, ngajar dari kampus. Ini saya mengajar dari laboratorium. Eh, Nanti minta tolong, setelah kuliah, nanti minta tolong dituliskan di grup aja, apakah suara saya ini bagus atau tidak bagus. Maksud saya apakah dia putus-putus atau tidak. Kemudian juga minta tolong nanti kalau misalkan jaringannya tidak bagus, nanti silakan bilang saja ke saya ya. Nanti saya sudah membawa MiFi. Ya, saya sudah bawa MiFi, jadi nanti coba saya pakai MiFi sendiri. Ya, soalnya kemarin itu ketika coba online dari kampus itu katanya kalau dosen lain itu mereka ada permasalahan di jaringan gitu, sehingga yang di kelas mereka tidak masalah, tapi yang di rumah itu kemudian katanya putus-putus begitu. Nah, makanya hari ini saya pengen uji coba, saya bawa laptop sekalian sama pulsanya ya, sekalian sama internetnya begitu. Kemudian karena ini saya coba online dari kampus, maka kuliah hari ini seperti yang sudah ditetapkan oleh pihak fakultas ya hanya 60 menit saja. Ini nanti jam 9 sampai jam 10, kemudian nanti tetap ya, tapi di absennya ya nanti silakan Anda absen ke daring.uinsuka.ac.id. Saya buka dari jam 9 sampai jam 11. Kemudian kalau tidak salah ini tidak hanya kelas A saja, tapi bareng sama kelas B. Tidak apa-apa, silahkan ikut kuliah hari ini. Tapi nanti berarti hari Jumat kelas B tidak ada kuliah. Kuliah KSSA ya maksudnya ya, karena mungkin karena mau ikut kuliah yang lain. Baik, pada pagi hari ini untuk menghemat kuota mungkin ya, saya akan matikan juga kamera saya. Oke, kemudian kita akan pada pagi hari ini akan mencoba untuk membahas ini ya, membahas apa yang namanya tugas yang saya berikan dan juga membahas ujian kompetensi yang kemarin. Yang tugasnya itu adalah bacalah buku Setia Budi A, Hardian R. Muzakir, dan seterusnya dengan judul karakterisasi material prinsip dan aplikasinya dalam penelitian kimia. Buatlah slide PPT bersuara secara individu yang berisi bahasan dari halaman 1 sampai 26. Oke, jadi pada dasarnya apa namanya PPT itu apa namanya buku itu sebenarnya membahas dua hal. Yang pertama itu tentang kimia material, material. Terus kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan thermal scanning ya, thermal scanning atau analisis thermal, analisis thermal.
Untuk yang kimia material secara umum itu sepertinya sudah ada ya, sudah kita bahas ya ketika pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Kemudian untuk yang kedua ya, yaitu tentang thermal scanning itu sendiri ada cukup banyak ya sebenarnya ya thermal scanning itu ya. Tapi yang jelas thermal scanning itu contohnya kemarin kalau nggak salah ada TGA, kemudian ada DTA, kemudian ada DSG. Ini TGA dan DSG ini hampir mirip ya. TGA dan DSG ini hampir mirip. Yang agak berbeda ini TGA. Thermal scanning atau analisis thermal ini sebenarnya untuk apa ya? Ini sebenarnya digunakan untuk mengetahui kemampuan ya atau kemampuan atau ketahanan material terhadap panas. Nah, contohnya ya, misalkan kita punya katalis ya, misalkan kita punya suatu material, misalkan ini ada lempung ya, misalkan ini clay, kemudian di sini ada Cu misalkan ya, Cu itu kita kita embankan ya, atau kita hostingkan gitu ya, kita tempelkan pada clay. Nah, terus kemudian ini dipakai sebagai katalis. Nah, kalau misalkan katalisnya itu dipakai pada temperatur kamar, itu tidak masalah ya. Temperatur kamar itu tidak masalah ya. Ini oke, tidak masalah. Tapi kalau katalis itu dipakai pada temperatur tinggi, ya, dipakai pada temperatur tinggi. Nah, ini kira-kira apakah kemudian materialnya ini kuat atau tidak, ya. Nah, untuk mengujinya itu kita menggunakan itu tadi, analisis thermal. Nah, yang pertama itu misalkan TGA ya. Oke, untuk alatnya ya, secara skematik itu sebenarnya alatnya itu terdiri dari dua wadah, ya. Itu terdiri dari dua wadah. Kemudian wadah pertama itu biasanya dikasih kontrol. Ini bisa jadi PT atau mungkin AU. Pokoknya biasanya logam-logam yang inert ya, atau yang sulit untuk bereaksi. Sementara di sebelahnya itu diberi sampel. Ya, misalkan ini tadi ya. Ini ada clay yang ada Cu-nya tadi. Ini adalah sampel. Prinsip kerjanya seperti itu. Nah, ini terus kemudian nanti dikasih timbangan. Ya. Nah, pada perjalanannya ini nanti kedua tempat sampel ini tadi, ini kemudian temperaturnya dinaikkan. Ya. Di sini temperaturnya dinaikkan mulai dari temperatur kamar mungkin dari sekitar 27 derajat Celcius. Kemudian dinaikkan dengan kecepatan mungkin 5 derajat Celcius per menit gitu. Ini dipanaskan mungkin sampai paling tinggi tergantung alatnya ya. Ini mungkin ada yang bisa sampai 1000 derajat Celcius. Nah, kemudian nanti kita lihat ya, misalkan dari yang didapatkan itu nanti adalah berupa termogram. Nah, dia nanti seperti ini. Ya, ini yang dari kiri ke kanan ini adalah temperatur.
Yang paling kiri tadi temperatur kamar ya, 27 derajat Celcius misalkan. Ini misalkan derajat Celcius. Kemudian yang di sini ini adalah 1000 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini ini adalah persen berat. Ini adalah persen berat. Ini untuk TGA tadi ya, atau termografi metrik. Awalnya itu mestinya akan 100 derajat 100% ya. Ini 100%. Nah, nanti pada 27 ini kan nanti dinaikkan temperaturnya ya. 27, 28, 29, 30 terus sampai katakanlah sampai 100. Nah, nanti di 100 derajat Celcius itu biasanya kan air mengalami penguapan. Kalaulah kemudian sampel ini ya, kalau sampel ini kemudian mengandung air, maka kemudian nanti sampelnya ini akan melepaskan air. 100 derajat air itu menguap. Maka nanti sampel yang mengandung air ini dia akan mengeluarkan air, ya, dia akan menguapkan airnya. Karena airnya itu diuapkan, maka dia jadi lebih ringan dibandingkan sampel dibandingkan kontrolnya. Akibatnya nanti gambarnya jadi miring. Dia nanti jadinya agak miring begini. Nah, karena jadi agak miring, maka nanti dia juga akan grafiknya nanti dikasih tahu. Misalkan di sini 100 derajat ya. Ini 100 derajat Celcius. Nah, ini nanti dia akan segini. Dia akan nggak lurus, tapi dia akan turun. Karena dia beratnya berkurang sedikit. Kemudian dinaikkan terus, ya. Misalkan dinaikkan terus sampai, katakanlah, misalkan di 250 ya. Misalkan nanti di 250 derajat. Clay itu kan dia... clay itu terdiri dari apa? Clay itu kan dia SiO2 ya, SiO2 dan juga dengan Al2O3. Nah, kemudian katakanlah kemudian ini kan nggak murni ini ya. Bisa jadi katakanlah di sini ada juga misalkan CaCO3. Nah, ini yang CaCO3 di sekitar 250 sampai 500 ya. Ini nanti misalkan di sini sampai 500 derajat Celcius. Ini nanti CO2 dari si CaCO3 itu akan lepas. Ini nanti akan terurai membentuk CaO tambah CO2. CO2 kan gas, akibatnya nanti gasnya lepas. Nah, karena dia gasnya lepas, maka awalnya CaCO3 menjadi tinggal CaO. Karena dia menjadi CaO, maka jadi lebih ringan lagi. Ini nanti timbangannya akan makin miring lagi. Nah, ketika itu yang terjadi, maka dia nanti di 250, mulai 250 dia nanti mulai turun. Nah, mungkin katakanlah sudah cukup ya. Ini tadi awalnya 100%, ini kemudian berkurang, ini misalkan berkurang tinggal ya 96% lah ya. Dari berat awalnya ya, 96%. Kemudian di 500, di sekitar 500, itu dia beratnya tinggal misalkan 65%. Misalkan. 65%. Ya kan, dia turun, terus kemudian nanti misalkan di 700 nanti dia turun lagi. Nah, ini nanti ini biasanya berhubungan dengan lepasnya ini tadi ya. Bisa jadi mungkin CO2 lepas, terus kemudian SiO2 jadi O2-nya lepas, itu juga bisa. Kemudian dia berubah menjadi senyawa yang lain. Nah, dari sini kita bisa tahu, oh tidaknya katalis kita itu kuat tidaknya sampai 500 derajat Celcius begitu, sehingga dia masih bisa mengalami atau dia bisa menghandle atau tahan sampai temperatur berapa. Itu dengan menggunakan thermal analysis. Kemudian ada juga DSC dan DTA. Ini kurang lebih hampir sama, diferensial thermal analysis dan diferensial kalorimetri begitu ya. Diferensial kalorimetri itu dia hampir sama. Itu nanti dia dua
2 sampel, kemudian nanti di sini di sampelnya yang pertama ini adalah kontrol, bisa jadi PT, bisa jadi AU atau emas. Kemudian di sini adalah sampelnya kita. Ini sama, nanti dikasih temperatur dari awal 0 sampai 27 ya, temperatur kamar sampai ke misalkan 1000 derajat Celcius dengan kecepatan 5 derajat 5 derajat per menit begitu. Lah nanti apabila kemudian terjadi pelepasan ya, misalkan yang pertama tadi ya, dari 27 sampai ke 100, itu kan dia air lepas. Yang namanya air lepas itu peristiwanya adalah endotermik. Karena air itu untuk bisa menguap itu kan membutuhkan energi dari luar. Nah, karena dia prosesnya endotermik, maka nanti ya untuk kurva DTA-nya ya, itu nanti dia akan begini. Ini temperatur juga, ya. Ini dari 27 misalkan tadi. Ups, kok agak susah. Nah, ini kemudian di sini ada 1000. Ya, di sini ada 1000. Nah, nanti dia ini di sini adalah 0. Ini di sini adalah positif. Nilai positif ya, di sini adalah nilai negatif. Nah, yang pertama misalkan ya pada 27 sampai 100 itu terjadi pelepasan air. Pelepasan air adalah suatu peristiwa endotermis. Nah, pada saat ini, pada saat 0 sampai 100 derajat ini, temperatur di sini itu lebih dingin dibandingkan temperatur di sini. Ya. Pada saat 0, ini aja lah ya, 0 sampai 100, T sampel itu akan kurang dari T sampel. Waduh, ini pennya udah agak T kontrol ya. Ini akan lebih kecil daripada T kontrol. Akibatnya apa? Karena dia itu maka dia nanti nilainya akan minus. Jadi ini di 100 derajat dia nanti akan turun ke bawah. Terus kemudian dia naik. Kemudian dia datar lagi. Terus misalkan tadi ya di antara 250 sampai 500 terjadi pelepasan CO2. Nah, pelepasan CO2 ini katakanlah terjadi proses misalkan eksotermis, artinya dia melepaskan panas. Ini akibatnya kalau terjadi peristiwa eksotermis, maka temperatur sampel